Pemerintah sudah memutuskan untuk memangkas cuti bersama termasuk saat libur Hari Raya Idul Fitri. Namun saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan menyampaikan tidak akan melarang masyarakat untuk mudik. Bersama saya Agung Hardiansyah, kita akan berbincang lebih jauh terkait yakin tak larang mudik. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama ada terkait sekolah tatap muka di Kota Bekasi yang digelar mulai hari ini. Pemirsa, sekitar 110 sekolah dapat menggelar pembelajaran tatap muka yang terdiri dari SD dan SMP. Berbagai persiapan sekolah tatap muka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum masuk sekolah, wajib melakukan pengecekan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Sudah mengurangi kerumunan di luar jam belajar, skema pembagian murid juga ditetapkan. Murid dibagi dalam 3 rombongan belajar dengan jadwal pengaturan kelas yang diatur oleh pihak sekolah. Selain pihak sekolah, Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat pun rutin memantau kondisi kesehatan siswa. Diselenggarakannya sekolah tatap muka ini sesuai dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait penyelenggaraan adaptasi tatanan hidup baru Satuan Pendidikan Kota Bekasi. Sementara itu setelah hampir setahun melakukan program jarak jauh akibat pandemi COVID-19, uji coba belajar secara tatap muka di Kota Cimahi, Jawa Barat mulai dilakukan. Selain sejumlah siswa dibatasi, siswa masuk ruangan hingga kegiatan belajar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan sejak pintu masuk, sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan negeri SMKN 3 Kota Cimahi mulai kembali melakukan kegiatan belajar, kegiatan siswa dan guru pada tatap muka saat kondisi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi sendiri adalah untuk pertama kali setelah hampir di setahun dilakukan kegiatan pelajaran jarak jauh atau PJJ. Satu persatu siswa harus melewati pemeriksaan suhu, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak selama di ruangan kelas. Dari total 500 jumlah siswa SMKN 3 Kota Cimahi yang melakukan kegiatan tatap muka, hanya 30% saja siswa yang melakukan uji coba tatap muka sendiri hanya diperuntukkan kelas 12 saja. Kota Cimahi saat ini berada di zona kuning dalam peta persebaran COVID-19. Selama PPKM Mikro, angka positif COVID-19 menurun hingga menyisakan 119 kasus. Pemerintah Kota Cimahi akhirnya merekomendasikan untuk uji coba tatap muka per hari ini hanya diberlakukan untuk sekolah tingkat sekolah menengah kejuruan. Sementara itu pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur juga sudah mulai menggelar sekolah tatap muka mulai dari tingkatan TK hingga SMP baik swasta maupun negeri. Pembelajaran dilakukan terbatas dan bertahap dengan protokol kesehatan. Meski masih berstatus zona oranye COVID-19, pemerintah Kota Blitar mulai menggelar pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah. Ada 20 taman kanak-kanak dan 28 sekolah dasar serta 15 SMP yang mengikuti pembelajaran tatap muka tahap pertama ini. Pembelajaran digelar dengan protokol kesehatan yang ketat serta memperlakukan pembatasan jumlah siswa yang masuk. Untuk SMP, siswa yang diperbolehkan masuk hanya kelas 7, untuk siswa SD hanya kelas 1 dan 4. Sedangkan untuk tingkatan taman kanak-kanak, hanya siswa kelas TKB yang diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Semua siswa juga wajib diantar orang tua dan tidak diperbolehkan membeli makanan. Pihak sekolah juga diwajibkan memiliki bilik khusus bagi siswa yang memiliki suhu tinggi. Pengaturan jarak dan pemberian waktu pembelajaran maksimal 4 jam juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di sekolah. Sementara itu dalam sepekan terakhir pemirsa 26 warga di satu kelurahan di Majalengka, Jawa Barat positif COVID-19. Jumlah ini didapat dari hasil tracing terhadap lebih dari 60 warga yang pernah kontak erat dengan warga yang positif COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Jati 7 Majalengka terus memberikan imbauan dan membagikan masker kepada warga yang berada di 7 blok. Puluhan warga di satu kelurahan di Majalengka, Jawa Barat positif COVID-19. Sebelumnya Puskesmas Jati 7 melakukan tracing terhadap lebih dari 60 warga yang kontak erat dengan warga yang positif COVID-19.
Hasilnya cukup mengejutkan, dalam sepekan terakhir ditemukan 26 warga positif terpapar COVID-19. Saat ini warga menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal di Jawa Timur. Tujuan pertama di Kabupaten Sidoarjo, di mana Presiden meninjau vaksinasi di pendopo kabupaten. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Komplek Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden meninjau vaksinasi massal yang digelar di pendopo Kabupaten Sidoarjo. Vaksinasi massal digelar untuk kalangan umum. Selain di pendopo kabupaten, vaksinasi massal juga digelar di RSUD Sidoarjo dan sejumlah rumah sakit rujukan. Selain Sidoarjo, Presiden juga akan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Jombang. Dan pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Jadi tetaplah bersama kami.